Yang pasti saya tadi baca ada berita soal ada beberapa orang lah ya yang sweeping orang yang sedang makan di warung makan di bulan Ramadan. Ya menurut saya sih jelas itu tindakan yang tidak dapat dibenarkan kan, karena orang berpuasa itu kan antara kita dengan Sang Pencipta ya, itu ujian bagi kita, bukan ujian bagi orang lain lah ya, atau situasi yang harus berubah hanya karena gara-gara kita puasa. Jangan. Dani, menurut Bang Teddy Rocky Gerung cerdas nggak? Rocky Gerung cerdas ya, saya beberapa kali bertemu Rocky Gerung ya kita kalau ketemu juga toyor-toyoran gitu kan. Cuma memang kehebatan Rocky Gerung itu adalah ketika dia mentok di satu tema, dia akan kabur dengan bahasa-bahasa yang sulit diterima oleh lawan bicaranya, sehingga tema yang awal itu akhirnya terlupakan. Jadi ya Rocky itu jago kalau dia lari gitu ya, berlari dari tema yang ternyata setelah dia ukur dia tidak menguasai atau dia kalah dalam logika ya. Itu pasti dia akan mulai dengan bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa aneh yang tidak familiar. Masalahnya lawan bicaranya ini takut dianggap bodoh, maka dia akan mengikuti ya, makanya dia terjebak sama Rocky Gerung, terjebak untuk bicara sesuatu yang dia tidak mengerti. Jadi akhirnya terbalik nih, yang tadinya Rocky merasa dia akan kalah dalam debat sehingga dia kabur dengan tema lain. Sayangnya yang lawan debatnya ini malah mengikuti alurnya Rocky, sehingga akhirnya dia yang kalah debat karena dia tidak menguasai. Jadi Rocky itu jago kalau dia cari jalan keluar supaya dia tidak kalah debat, itu dia jago. Makanya kalau pernah saya debat dia di suatu podcast, ya saya tidak, ketika dia mentok, dia kan lari kemana-mana tuh, dia coba alihkan tema kemana-mana. Saya nggak mau ngikutin. Saya nungguin, saya bilang silakan aja, lu bicara dengan tema baru lu, tapi gue tetap akan dengan tema gue ini. Nanti lu akan balik kok, saya bilang gitu kan. Gitu. Jadi ya hebat lah Rocky. Apa nih, 1 miliar % ijazah Jokowi palsu, kata ahli IT lulusan UGM. Mau ahli lulusan bulan dan bintang pun ya, mau lulusan planet manapun, itu tidak bisa menyatakan sesuatu itu ijazah seorang itu palsu atau tidak. Yang bisa mengatakan itu ya dan punya kekuatan hukum adalah pengadilan. Jadi mau ahli IT lulusan manapun, mereka bukan orang yang diberi hak untuk dan diberikan kewenangan untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah secara hukum ya. Apa nih Apple, Om Teddy, pendapat Om mengenai mahasiswa yang demo-demo gimana? Ya kalau soal mahasiswa demo itu ya wajar ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang ya. Cuma kalau mereka demo tapi mereka nggak ngerti ya gitu ya, siapapun lah, mau mahasiswa atau mau bukan, mereka demo tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka demo, ya itu patut disinyalir lah ya, mereka adalah orang-orang bayaran.
Mereka demo tapi mereka nggak ngerti, atau mereka demo tapi isinya fitnah dan maki-maki, ya itu udah pasti orang-orang bayaran, mau apapun ya, mau mahasiswa atau bukan, selama dia menyampaikan pendapatnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, itu adalah real. Tapi kalau mereka menyampaikan demo sudah tidak sesuai dengan undang-undang, dapat dipastikan itu orang-orang bayaran, atau mereka yang demo tapi mereka tidak mengerti isi demonya, ya, jadi itu orang-orang bayaran. Sandi, tapi kok kalau lawan Bang Ade Armando kayaknya Rocky sering loncat-loncat. Iya, kalau Ade Armando sama saya itu, kalau debat dengan Rocky itu kita nggak mau mengikuti tema baru yang diciptakan Rocky gitu kan. Jadi dia loncat kemana-mana, makanya bagi siapapun ya. Jadi kalau ada para tokoh ketemu saya, mereka bilang, itu gimana sih lu kok bisa sama Rocky, lu bisa gituin Rocky gitu kan. Ya gue bilang, satu-satunya cara ya adalah ketika dia sudah kepepet, hantam terus, jangan mau ikut ikut tema yang dia bangun baru. Itu kan dia lagi cari jalan keluar gitu. Jadi saya bilang begitu sama tokoh-tokoh yang kebetulan ketemu saya gitu kan, dan cerita soal Rocky. Saya bilang, pokoknya kalau kamu nonton, saya bilang di podcast saya sama Rocky, saya tunggu dia. Jadi dia kemana-mana dulu kan, saya nggak ngikutin dia. Nah, mereka bilang, wah bener juga katanya kan. Jadi banyak yang ketika debat dengan Rocky itu akhirnya terjebak karena mereka mengikuti tema baru yang diciptakan oleh Rocky. Ini Dani, Abang, kenapa korupsi semua yang ditangkap sekarang itu di masa Jokowi? Bagaimana menurut Abang? Jadi gini, di zaman Jokowi itu adalah proses ya, diproses di mana bersih-bersih terjadi, proses di mana tidak ada lagi cawe-cawe gitu kan, dan dan waktu di zaman Jokowi pun banyak kan yang tertangkap kan, bahkan orang-orang yang bisa dibilang menterinya Jokowi pun teman-teman Jokowi pun itu ditangkap kan, menterinya Jokowi ditangkap. Jadi proses itu dari zaman Jokowi diteruskan ya di zaman Pak Prabowo, di mana di zaman Pak Prabowo itu adalah proses-proses yang sudah selesai ya, artinya pemeriksaannya, pembuktiannya, pengumpulan datanya, sehingga satu persatu para pelaku yang diduga melakukan korupsi ditangkap gitu kan. Ini adalah proses, makanya diteruskan di zaman Pak Prabowo. Ismail, ijazah Mulyono gimana? Maksudnya Pak Jokowi nggak gimana-gimana. Hukum jadi gadun, apa tats? Maksudnya nggak ngerti nih. Gadun boleh demo nggak Bang? Gadun apa sih? Nggak ngerti gue gadun. Gue nggak ngerti gadun-gadun itu apa sih? Apa nih? Buzzer pemakan uang haram, kasihan anak istrinya. Apaan tuh maksudnya? Nggak ngerti. Ismail, menurut Abang ijazah Jokowi real atau fake? Gini, Pak Jokowi itu sudah ijazahnya itu dipakai waktu dia menjadi calon wali kota, dan sudah diperiksa oleh KPU ya kan. Kalau orang mau jadi calon kepala daerah itu menyertakan ijazah dan akan dicek ijazahnya asli apa tidak gitu kan, dan dinyatakan asli. Ketika dia menjadi gubernur ya, maju sebagai gubernur DKI, sama ya, diperiksa juga ijazahnya dan dinyatakan asli gitu kan. Begitupun ketika beliau maju menjadi calon presiden dan akhirnya jadi presiden. Jadi kalau ditanya asli apa enggak, ya asli karena sudah dicek ya oleh KPU gitu kan. Jadi
yang menyatakan tidak asli itu kan baru omon-omon kan, ya. Tidak pernah terbukti di pengadilan, tidak pernah diperiksa secara aturan yang berlaku di negara ini gitu. Pernah tuh abang kejebak saat abang kaitkan yang takut presiden siapa? Oh enggak lah. Jadi kan waktu itu saya pengen apa namanya? Saya cuma tanya ke Rocky. Coba sebutkan dong siapa presiden yang Anda maksud. Sebutkan nama, jangan penakut gitu kan. Sebutkan namanya siapa gitu kan. Ya si Rocky menjawab Presiden Konoha kan. Nah, saya bilang ya harusnya bilang dong kalau mau Jokowi gitu. Jadi saya malah menantang dia untuk berani ya. Jadi jangan cuma ngomong-ngomong doang. Kalau saya bicara di TV itu saya berani. Bahkan waktu saya serang menterinya Jokowi saya sebutkan namanya. Jadi nggak sama kayak Rocky Gerung dan kawan-kawan, nggak berani nyebutin nama. Bang, apa nih? Antagonis. Mau terjun politik praktis gimana sarannya? Ya kalau mau ikut terjun di politik praktis, sebaiknya masuk partai politik ya. Masuk partai politik dan berkarirlah di partai politik. Lalu mulai mengikuti pola partai politik yang Anda masuk. Ketika udah terjun di partai politik otomatis akan bisa terlibat dalam politik praktis. Uus zaman Jokowi ulama banyak yang ditangkap. Nggak ada ulama yang ditangkap. Coba sebutkan. Ada nggak ulama yang ditangkap? Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya ulama. Ulama, bukan tidak ada yang namanya. Ulama itu adalah penyebutan. Ya, bukan sebuah jabatan ya, penyebutan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang tertentu ya. Misalnya misalnya ada namanya Pak Budi lah ya, Anda anggap dia itu ulama ya sudah, tapi bukan berarti ulamanya Anda itu ulama saya, belum tentu. Saya belum tentu akan menganggap dia ulama. Ya, ulama itu kan hanya penyebutan, pemberian nama dari seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang dianggap memiliki kemampuan agama misalnya. Nah, ulama ditangkap di zaman Jokowi nggak ada. Ada nggak orang yang lagi ngaji misalnya gitu ya, lalu ditangkap karena dia ngaji? Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau ada orang yang melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindak pidana, lalu ditangkap, lalu dia kebetulan misalnya kebetulan guru ngaji, apakah salah pemerintah gitu? Apakah salah aparat hukum? Ini contoh misalnya nih, ada seorang kan banyak ya di berita ya, ada di sebuah pesantren ya, guru pesantren di situ ditangkap karena melakukan pencabulan. Nah, kan dia dianggap ulama sama orang sekitar dan murid-muridnya. Apakah artinya pemerintah salah gitu? Jadi pertanyaan tadi saya jawab bahwa tidak pernah ada ulama yang ditangkap di zaman Jokowi. Zulfikri, pokoknya kami hanya bisa mendoakan semua oknum pejabat yang berkhianat dan pembelanya semoga cepat dapat azab. Ya semuanya juga berharap begitu. Pokoknya orang-orang yang
apa yang biadab lah ya, yang memanfaatkan jabatan di negeri ini untuk kepentingan pribadi dan golongan, ya memang harus diazab. Diazabnya dengan hukum di Indonesia. Sandi, apakah sistemnya yang ada yang bikin orang cepat korupsi? Enggak. Sistem di kita itu sudah oke, sudah sesuai, sudah benar. Ya. Hanya penegakan hukumnya ya yang harus dijalankan ya. Penegakan hukum itu bukan harus selalu KPK, bukan. Penegakan hukum itu dimulai di institusinya. Ya, artinya kalau sudah ada dari awal sudah terlihat hal yang tidak baik, ya artinya dia harus segera kalau sudah terjadi ya, misalnya di tingkat bawah terjadi korupsi gitu kan, sudah harus laporkan gitu kan untuk diproses hukum gitu. Atau ada indikasi dilihat ya, ada indikasi akan terjadi korupsi, sudah dari awal dia menegakkan aturan di sebuah lembaga atau misalnya atau sebuah BUMN, jangan main begini ya, ini gue tahu nih caranya nih, kalian akan markup nih, nah, gitu kan. Jadi penegakannya itu memang harus dari awal sana gitu. Dan tentu penegakan terhadap kalau sudah terjadi tindak pidana korupsi itu penegakannya harus benar-benar dijalankan. Sistem kita sudah oke kok. Makanya saya pernah bilang bahwa aturan di kita di Indonesia ini diatur sampai ke rumah kita ya. Bahkan orang masuk ke pekarangan rumah kita itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan gitu. Sampai begitulah sistem di negara ini dibuat, sudah sangat lengkap. Eksekusinya yang kurang. Apalagi nih ya, selalu begini nih, orang-orang bayaran semua nih. Mulyono terbukti jasa palsu. Terbukti itu kalau sudah diputuskan oleh pengadilan ya. Kalau belum ya enggak. Ijazah Pak Jokowi itu terbukti tidak palsu, sudah jelas secara hukum karena sudah dicek, sudah diperiksa ketika beliau jadi calon wali kota, calon gubernur sampai calon presiden ya. Fadli Afriansyah, bagaimana kalau terbukti palsu bang? Lah kok bagaimana kalau terbukti? Ya kalau terbukti palsu ya udah palsu lah berarti. Gimana sih? Apalagi nih, Rocky Gerung the best. Ini kok ngapain sih pada komen-komen begini nih? Apa nih, Andi Hamid, yang jelas nggak level kalau dengan Rocky Lubang. Ya iyalah, gue nggak mungkin juga merendahkan level gue kan. Yang pasti, gue ini kalau menyampaikan sesuatu itu, gue ngerti apa yang gue sampaikan. Ya. Misalnya nih, waktu saya debat dengan Rocky di sebuah podcast, kata Rocky, kalau orang tidak menjalankan sesuatu sesuai Pancasila, maka Pancasilanya yang salah. Saya bilang, ngawur kamu. Masa ada orang kalau sampai ada aturan yang tidak dijalankan oleh orang lain, masa aturan yang salah? Nah, ini logikanya begitu kan? Nah, dia sudah kejebak di situ. Dia mau kemana-mana, saya tetap ke situ gitu. Lalu bagaimana ceritanya? Kalau seseorang tidak menjalankan ajaran agama, ya, maka yang salah orangnya apa agamanya? Nah, kalau logika Rocky Gerung, yang salah adalah agamanya. Nah, lu mau nggak begitu? Lu nyolong, ya, lu nyolong nih. Lalu padahal di ajaran agama nggak boleh nyolong. Ketika lu nyolong, maka yang salah itu ajaran agama, bukan lu gitu. Mau lu begitu? Hehehe.
Itu adalah logika Rocky Gerung yang saya sempat debatkan di waktu ketemu dengan beliau. Apa nih bang, nggak dapat jabatan ya akhirnya live TikTok lah. Gua belum dapat jabatan aja, gue udah kebanyakan jabatan gitu. Gimana ceritanya dong? Semakin banyak semakin kesel kalian kan jadinya. Farhan, potong kumisnya. Iya nih, gue tuh kalau potong kumis, potong jenggot itu kalau udah diomelin bini gitu kan, apa namanya, gue nggak bukan orang yang seneng dandan gitu. Jadi kalau jalan ya jalan aja gitu kan. Tiba-tiba udah panjang semua, udah brewokan. Nah, udah ditegur istri baru cukuran gitu kan. Bukan orang yang suka dandan masalahnya. Apa? Pinkan. Sorry. Mantap bang, yang komen banyak barisan sakit hati, ya nggak apa-apa. Setiap orang boleh kok berkomentar, cuma sebaiknya ya berkomentar dengan data ya. Gue nggak baca beberapa karena yang sama ya. Kalau yang sama komentar atau pertanyaannya saya nggak bacain. Mohon maaf. Apa nih? Mahar Adi, tanggapannya buat minyak oplosan om? Ya kagak bener lah. Makanya pemerintah kan sekarang lagi tangkepin tuh, lagi cek tuh ya. Oh, minyak oplosan apa nih? Pertamina maksudnya ya? Ya kalau yang Pertamina kan sudah dijelaskan ya bahwa itu bukan oplosan ya, dan sudah dijelaskan secara teknis dan secara ilmu ya. Ya artinya apa yang disampaikan banyak orang selama ini ya ternyata bukan seperti itu gitu. Cesaria, bang yang masih nuntut ijazah Jokowi maksudnya apa sih? Kan beliau udah nggak jabat apa-apa. Ya barisan orang-orang yang sakit hati aja sebenarnya. Orang-orang yang tidak terima orang-orang yang tidak terima dengan ya macam-macam, dengan kekalahan, orang-orang yang tidak terima tidak bisa nyolong lagi, orang-orang yang nggak bisa terima ya ketika mereka mau cawe-cawe sudah nggak bisa gitu kan. Jadi banyak lah. Iting, Bang Teddy, PDI dendam sama Pak Jokowi, gimana pendapat abang? Di channel YouTube saya tuh saya sudah banyak bahas ya soal PDIP dengan Pak Jokowi. Silakan coba kunjungi channel Teddy Gusnaidi ya. Di situ saya buka semua ya, termasuk bagaimana dulu PDIP begitu begitu ini dengan Pak Jokowi lah ya. Karena PDIP itu bisa bangkit, itu bisa bertahan itu karena Pak Jokowi, bukan karena Bu Mega. Imar, salah satu lawyer yang bagus argumentasinya. Gue belum jadi lawyer.
Mas Adam, suarakan kebenaran bos. Ya, saya kalau bicara itu saya selalu tidak mau tanpa. Jadi gini. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau saya tahu, saya pasti akan sampaikan. Dan saya nggak mau menyebarkan sesuatu yang tidak memiliki dasar. Apa nih? Saya suka komentar abang saat keluar KPK, legowo dan berjiwa besar. Waduh, kapan ya? Triputra yang bikin korupsi adalah jaringan teman, tim sukses, tim keluarga yang dapat jasa. Ya, nggak harus teman juga kan? Ya, ada juga yang mau korupsi itu tiba-tiba datang, misalnya pengusaha A tiba-tiba datang ke pejabat yang tidak kenal sama sekali, mereka omon-omon sepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, ya, lalu akhirnya terjadilah korupsi itu gitu. Jadi nggak harus karena jaringan. Arkanosa, kok semakin kesini kok semakin semberawut ya bang, korupsi di mana bang? Enggak, semakin, makanya kemarin di ELC saya bilang semakin banyak korupsi yang ketahuan maka semakin bagus ya. Jadi salah, banyak yang salah pengertian, kok semakin banyak yang ketangkep malah dianggap semakin banyak korupsi. Enggak, malah itu semakin bagus karena semakin banyak yang tertangkap, artinya orang-orang pelaku korupsi yang sudah menikmati hasil korupsinya itu akhirnya harus bertanggung jawab kan, dan ke depan akan menurun ini korupsinya karena kan orang-orang sudah melihat, waduh, pemerintah ya, dari pemerintahan Pak Jokowi sampai Pak Prabowo ini benar-benar apa, sama koruptor itu nggak ada cawe-cawe gitu kan. Jadi untuk kesempatan mereka atau keinginan mereka untuk korupsi malah akan semakin turun nanti karena mereka tahu pemerintah saat ini benar-benar galak ya. Nah, yang ini bukti-bukti pemerintah galak itu ya adalah ketika semakin banyak ya pelaku-pelaku yang tertangkap. Jadi ini semakin banyak yang tertangkap itu semakin bagus karena nanti ke depan akhirnya orang tidak berani lagi untuk melakukan korupsi. Islah Kisut, korupsi adalah lahan untuk aparat hukum cari uang. Ya, sebenarnya kan saya sudah pernah berkali-kali katakan korupsi itu nggak cuma hanya aparat hukum. Jangan jauh-jauh lah saya bilang. Ya saya contohin kan kemarin itu saya pernah punya temen itu dulu mereka parkiran ya, tukang parkir gitu kan, janjiannya gitu. Hasil uang parkirnya itu nanti dikumpulin, nanti dibagi rata kan. Tapi apa yang terjadi ketika si A yang parkir misalnya dapat 100.000 gitu kan, yang dia masukin itu store itu cuma 75.000, dia ngaku cuma 75.000 nih yang dapat nih, 25.000 nya sudah dikantongin. Jadi korupsi itu nggak harus aparat hukum, nggak harus pejabat, yang paling bawah pun melakukan ya. Jadi sudah, korupsi itu adalah salah satu tindak kejahatan tertua di dunia ya. Apa nih Mulfis Pancasila, apa kabar bang? Ya, baik-baik aja. Jadi selama kita masih bisa aman, nyaman, sentosa di negeri ini, ya berarti kan Pancasila baik-baik saja. Coba kalian bayangkan di negara Timur Tengah sana, ya, mau keluar ketakutan, mau tidur ketakutan, mau kemana-mana ketakutan, ya karena memang negaranya itu tidak berpancasila gitu.
Ya banyak ya ini komentar-komentar yang sama nih. Di sini banyak yang sakit hati bang, junjungannya nggak jadi apa-apa di pemerintahan, makanya mending sikat. Oh nggak, jadi eh, sakit hati itu hak, tapi kalau ketika sakit hatinya disampaikan, dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak benar dan merugikan, tentu harus disikat secara hukum ya. Dan kelihatannya pola Pak Prabowo ini seperti itu, jadi sudah tidak lagi dengan cara Pak Jokowi yang memaafkan. Ya, memang harus begitu. Ya, Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa merangkul orang-orang seperti itu tidak ada gunanya. Ya, makanya harus dieksekusi, harus rangkulnya secara hukum ya. Apa nih, Deddy Sitorus live juga, anak banteng bisa aja kalau komentar. Oh iyalah, ya namanya apa, live itu kan siapa saja boleh gitu kan. Mau Deddy Sitorus kek, mau Teddy Gusnaidi kek, mau siapapun boleh-boleh aja, kan negara demokrasi. Kamal, bang lo orang mana sih? Orang Indonesia. Ya, jadi kalau gue selalu ditanya selalu jawab orang Indonesia. Daeng Ji, gimana bang? Udah paham simbol negara tuh apa enggak? Wah, masih juga nih. Jadi ini gue cerita ya. Jadi sewaktu-waktu di ELC ada saya dengan orang PDIP satu kubu waktu itu. Lawan Rocky dan teman-temannya. Jadi yang bilang apa simbol negara itu, presiden simbol negara itu orang PDIP nih, ya. Tapi anehnya, ya, dan itu bisa dilihat di YouTube, di channel YouTube ya, di ELC channel YouTube ada tuh. Tapi anehnya yang dituduh oleh komentator bayaran ini, itu mereka bikin framing seolah-olah yang ngomong simbol negara, presiden simbol negara itu gue gitu. Nah inilah kekuatan uang ya, ketika uang itu dibayar untuk memframing seseorang, itu bisa seperti ini, sehingga orang pikir yang ngomong presiden simbol negara itu gue, padahal yang ngomong presiden simbol negara itu adalah orang PDIP dan videonya ada gitu. Farid, abang kapan lagi debat dengan Bung Rocky? Bulan lalu itu sebenarnya saya diundang, tapi saya lagi di Maluku waktu itu kan, lagi di Maluku, dan saya bilang ya kalau memang mau saya pakai Zoom aja gitu kan, cuma kan ya nggak enak lah katanya kan kalau pakai Zoom. Jadi saya lagi ada di Maluku, lalu di Bali juga, saya lagi di Bali, ada juga gitu kan permintaan untuk mempertemukan saya dengan Rocky gitu. Apa Naki Aparel, bang? Dulu gue pernah kesel lihat lu bang, tapi sekarang udah nggak bang. Selamat puasa bang ya, ya selamat puasa. Jadi yang lucu, yang kesel sama gue itu bukan cuma lu ya, karena gini, gue itu orang yang nggak bisa menyatakan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Jadi gue walaupun ada di lingkungan, ya, di lingkungan gue ini adalah orang yang misalnya nggak suka sama si A gitu kan, tapi ketika si A mengatakan benar dan disalahkan, gue akan bela si A gitu ya. Jadi yang kesel bukan cuma lu, ya, teman-teman gue juga kesel kalau gue ketika mereka menyalahkan orang lain tapi orang lain itu benar, gue akan bela orang lain itu gitu.
Sukmo Arsul. Bang Sukmo. Kita ketemu ya, Bang. Kapan kita ketemu nih? Ini Sukmo Arsono ini abang-abangan gua nih dulu di Partai Bulan Bintang. Ya. Dia mantan dubes. Sekarang dia mau jadi komisaris BUMN. Oke Bang, ntar kita ngopi ya Bang. Yong Sultan, kita itu harus terima walaupun dengan dicurangin. Bagaimana ceritanya? Lu tahu dicurangin? Ini curang itu adalah sesuatu, misalnya di dalam pilkada, kecurangan itu harus Anda buktikan terjadi kecurangan atau tidak. Dan pembuktian terjadi kecurangan itu ada misalnya di Bawaslu, ya argumentasinya apa, buktinya apa. Setelah itu lu tetap nggak terima bisa ke MK. Jadi menyatakan sesuatu itu curang itu harus ada pembuktiannya, bukan klaim. Cep Hamzah, keren Bang dari dulu. Apa lagi? Ya sekali lagi ya, kalau yang sama saya nggak bacain ya, kalau ada pertanyaan yang sama. Colo, siapa next PDIP 1? Ya itu sudah internal PDIP ya. Cuma ya kemungkinannya sih sebagai orang luar, kemungkinan sih Puan Maharani ya. Puan Maharani lebih objektif ya dibandingkan Megawati maupun pengurus lain di PDIP ya. Lebih logik ya kalau Puan Maharani dibandingkan Megawati dan yang lain. Wawan lah kan yang korupsi pejabat ya pendukung rezim lah. Gini, coba lihat nggak di pejabat-pejabat di zaman Pak Jokowi ya, bahkan menterinya Pak Jokowi ya ketika diduga melakukan korupsi kan tidak dibela sama Pak Jokowi ya, bahkan orang-orang pimpinan partai yang dekat dengan beliau ketika dijadikan tersangka oleh KPK dan ditahan itu beliau tidak membela dan mengintervensi. Jadi saat ini udah nggak ada lah seperti itu. Pokoknya mau dia pendukung rezim, kalau salah ya tetap diproses hukum. Anggara, nggak usah dibaca Bang yang nyinyir. Ya, kalau dia nyinyirnya bisa ada jawaban sih nggak apa-apa, saya akan bacain. Apalagi nih? Motor bukan barang mewah dan kadang-kadang jadi mata pencaharian. Ini mau disita. Michiko Bubu, saya belum dapat informasinya ya. Saya thank you nih. Memang ada info apa ya? Saya coba nanti baca-baca. Ada apa sih ini? Agus Suryanto, Bang Rocky Gerung ditangkap benar nggak ya? Nggak, belum. Nggak. Beliau nggak ditangkap. Itu kalau ditangkap kan pasti udah ada beritanya.
Apa nih? Negara kaya tapi rakyatnya miskin. Presidennya malah maafkan koruptor. Enggak juga. Negara kita kaya. Ya ada rakyat kita yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya kok. Ya, jadi nggak bisa disamakan. Misalnya kalau Anda miskin, terus Anda anggap semua orang miskin, nggak juga. Anda kaya, semua anggap semua orang kaya, nggak juga kan. Presidennya maafkan koruptor, enggak tuh. Mana bisa presiden maafkan koruptor? Ya, ya kalau sudah diproses hukum, misalnya di KPK dan terbukti, nggak ada tuh. Di zaman Pak Prabowo baru berapa bulan ini sudah banyak kan pejabat yang kena dan nggak ada tuh dimaafkan. Jadi dari mana nih informasi memaafkan koruptor? Danu, abang relawan siapa? Jokowi apa Prabowo? Saya tuh dari zaman Pak Jokowi, ya, ketika zaman Pak Jokowi, saya tuh suka diajak ya untuk gabung di kelompok-kelompok Jokowi gitu ya. Saya nggak pernah mau gitu, nggak mau berkubu-kubuan ya. Kalau mau berkubu-kubuan ya masuk partai politik ya. Jadi saya diajak gabung jadi relawan ini, jadi relawan itu, jadi relawan Jokowi ini, Jokowi itu gitu kan. Nggak pernah mau saya ya. Karena bagi saya one day ketika ada kebijakan Pak Jokowi yang bertentangan misalnya saat itu, saya bisa mengkritiknya. Dan itu terjadi ya ketika saya waktu itu mengkritik secara live ya di TV menteri-menterinya Jokowi, saya sebutkan nama itu, beberapa orang yang relawan-relawan itu ada yang bilang jangan begitu bang, itu kan sama aja nembak Pak Jokowi. Saya bilang nggak ada urusan ya, nggak ada urusan dengan Anda, saya bilang. Dan sekarang kan lihat kan ada yang relawan-relawan apa dulu, sekarang kan pecah kan mereka kan. Ada yang kelompok-kelompok yang dukung Jokowi akhirnya anti Jokowi gitu sekarang. Jadi saya kalau mau bergabung ya saya mendingan di partai politik. Kowimo, negara dikuasai kaum dagelan. Apaan? Nggak ada tuh. Ini bahasa-bahasa begini nih yang lucu-lucuan begini yang disebarkan oleh orang-orang sakit hati. Kaum dagelan tuh apa gitu ya? Nggak ada dagelan. Yang dagelan ya kalian ya. Orang-orang yang tidak punya kapasitas ya, orang-orang yang sakit hati yang hanya menyebarkan informasi bohong ya. Dan sampai saat ini kalian ya tidak bisa jadi apa-apa di negara ini. Apa nih? Halo abang. Halo. Ini nih gue kasih tahu lu ya. Gue tuh nggak tahu, gue nggak sengaja mencet. Gue kan nggak ngerti gini-ginian. Nggak apa-apa, tapi nggak ada. Kita ngobrol aja. Apa nih? Oke. Pak. Ini pas gue pencet, lu keluar. Oke, pencet. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu gimana sih caranya biar bisa ngobrol begini kita? Ya ini kan ada pencet tulisan itu terima. Kenapa? Tulis terima. Oh gitu. Nah, Tar dulu deh, gue masih banyak nih yang harus gue jawab dulu ya. Mana nih? Apa sih? Ini gimana caranya nih? caranya pencet. Ini suruh ngikutin malah. Gue gak ngikutin siapa-siapa masalahnya nih.
Ini gini kan, nah tak kirim undangan sampai terima. Oh, kalau udah diterima begini, nanti bisa live. Kalau sekarang belum bisa live nih. Yo ini udah bisa lah Pak, cuman Coba. nah ini kita match. Oh, Nah, tuh. kita match ini Ya. tatap layar, sebelah suruh tatap layar, suruh ngegip. Suruh ngeluarin Aduh, paus gitu. ada orang. Wah, gitu loh. Tatap layar belok, tatap layar. Li. Bang Teddy aslinya mana? Tunggu. Gue lagi bingung nih. Bentar ya. Gue matiin ini dulu nih. Tatap lari, tatap lari. Tatap Ya. lari, tatap lari. Mas siapa mas namanya? Mas Solikin mak geledek der. Magelang. Gimana mas? Ada yang mau disampaikan nggak atau apa? Ada yang mau didiskusikan nggak? Apa yo? Mau diskusi apa? Aku bingung Pak. Sampai aslinya mana toh? Ya. Sampai aslinya mana? Gue lahir dan besar di Sulawesi Utara di Manado. Makanya apa namanya? Ketika gue ke Jakarta, gue agak kaget ya. Kok di sini tuh apa perbedaan agama itu kok jadi masalah gitu ya. Padahal gue selama di Manado itu nggak ada masalah gitu. Kalau kita sholat Id dulu ya, gue sholat Id itu kan kita kalau sholat Id itu kan di apa di lapangan ya, itu dikelilingin tuh dijaga sama teman-teman non Muslim, bukan mau ngejaga, tapi mereka ketika kita selesai sholat itu rame-rame salaman gitu. Begitupun ketika Natalan gitu ya. Jadi seindah itulah dulu ya. Toleransi. Kita nggak kenal toleransi bos di sono. Karena kalau toleransi itu kan kita membuat sesuatu menjadi toleran gitu ya. Sana nggak ada. Artinya memang dari sononya gitu. Oh, yang di Sulawesi itu? Iya. Jadi sudah apa ya? Asapa Kita nggak perlu ngomong toleransi jadinya. Gitu. Kita nggak perlu ngomong toleransi, kita sudah otomatis ya apa bahasanya ya? Gue nggak kenal toleransi lah. Saat itu gue nggak kenal toleransi ya. Gitu bos. Berarti udah lama ini bapaknya ini di Jakarta? Udah lah. Udah lama. Udah lumayan lama lah. Lulus STM. Lulus STM? Iya. Kita anak STM dulu kan. Oh, berarti udah bertahun-tahun di Jakarta. Iyalah. Nah, sama kayak kita berantem dulu. Kalau gue kalau gue di Manado dulu, ya. Kalau berantem itu, bro, kita mau nyerang sekolah mana nih ya? Itu kita nggak ada pakai batu, nyamperin langsung ke kelas, kita gebugin gitu, ya. Jadi makanya waktu awal gue ke Jakarta ngeliat orang berantem tuh kaget gitu, kok pakai batu gitu jauh-jauhan gitu ya. Iya, dia kurang gentleman Pak, itu pakai batu, pakai apa itu bambu, kurang gentleman. Jadi ketika gua ngeliat orang berantem sih kok kaget-kaget kan, loh kok begini cara berantemnya. Kita dulu ya namanya waktu masih muda ya, kalau berantem begitu. Tapi ada keunikan di Manado nih ya. Kalau kita ngobrol begini, yang lain nonton nggak sih sebenarnya? Ya kadang nonton, kadang ya enggak. Kan orang lewat. Soalnya Mas, udah mau kalau buka kita puasa. lagi ngobrol begini, orang nonton nggak sebenarnya? Ya ada yang nonton. Jadi, itu kan ada tulisannya di pojok atas itu, di tempatku ada 800 orang. Pojok kanan. Di tempat Bapak ada berapa? Kok itu ada ketawa-ketawa itu dibikin juga ya?
Ya dibikin ini yang ketawa kuntilanak. Nah, jadi bercerita lagi ya. Yo, siap. Jadi dan uniknya waktu gue di Manado itu, nih kalau kita mau nyerang orang gitu ya. Tapi ketika dia bawa cewek gitu kan, dia bawa cewek nih gandengan cewek, kita nggak jadi nyerang. Karena kalau kita mukul orang itu ada ceweknya itu cemen kita gitu, dianggap. Itu yang di Manado ya. Oh, Nah, jadi kalau saya mau nyerang Mas nih ya, terus tiba-tiba Mas bawa cewek nih, nggak jadi kita, oh, nggak jadi. Karena malu kita mukul orang di depan cewek itu kita malu. Itu dulu ya. Makanya kan tadi kan nanya kan gue di mana ya? Gue lama di Manado gitu kan. Hidup di Manado, toleransinya sangat, bukan toleransi, gue nggak mengenal toleransi. Hubungan yang sangat baik. Bahkan di sana itu ada yang namanya ada kampung Islam, kampung Arab, kampung Cina gitu. Nah, Arab sama kampung Cina itu deketan. Jadi kalau nonton barongsai itu lucu, ada orang Arabnya, ada orang Cinanya, ada orang Islamnya di Manado gitu. Jadi benar-benar apa ya, kerukunan di sana itu benar-benar oh. gitu bos. Apa nih? Ini ada nih orang Kawanuan nih di sini. Asal siap. Terus kalau begini-begini nih, Pak nah, Teddy, terima kasih yo. Aku tak pulang dulu, mau buka puasa. siap. Tapi gimana caranya nih, gue supaya kabur? Maksudnya saya mau ganti orang itu gimana ceritanya? Pencet terus nanti undang. Ini aku tak keluar dulu, nanti sampean pencet host. Nah di situ nanti ada orang-orang lab. Terus cari yang apa namanya itu? Cari orang lain di situ ada nanti. Random. Siap. Makasih ya bro, makasih ya, makasih ya. Yo, Makasih ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya, gue itu masih gaptek soal gini-ginian gitu. Jadi nggak ngerti. Ya, cukup ya. Ini udah mau buka puasa. Terima kasih semuanya. Mungkin nanti kita semua lagi lain waktu. Semoga lebih baik lagi kita ke depannya semua. Terima kasih. Assalamualaikum.